Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Kusuma Wardani MSI selaku dosen mata kuliah Statistik Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok uji normalitas data akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya Fitri Latifatun Hanifah dan teman saya Afifatul Hasna, dengan judul pengaruh mata kuliah statistika terhadap pemahaman mahasiswa tentang penelitian studi kasus mahasiswa prodi PAI semester 3. Dengan tema menguji normalitas data. Dari sampel yang kita dapatkan, kita akan menghitung uji normalitas datanya untuk menentukan distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Tujuannya untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataukah tidak. Data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal dan bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, metode. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Yang kedua, menentukan panjang kelas interval. Yang ketiga, menyusun ke dalam tabel berdistribusi frekuensi. Yang keempat, menghitung FH, frekuensi harapan. Yang kelima, memasukkan hasil frekuensi harapan ke dalam tabel kolom frekuensi harapan, sekaligus menghitung nilai Q kuadrat hitung. Yang keenam, membandingkan nilai Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengumpulan data mahasiswa PAI semester 3 yang mendapat nilai UTS statistika yang diambil secara acak sebanyak 50 orang akan diuji normalitasnya dengan menggunakan Q kuadrat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ini hasilnya. Bisa dilihat sendiri pada tabel ya. Selanjutnya, frekuensi yang diharapkan atau FE dari hasil pengamatan FO. Jadi setelah menentukan tabel distribusi frekuensi, selanjutnya menentukan frekuensi yang diharapkan dari hasil pengamatan FO. Jadi ini nyambung. Batas kelas Z, luas O sampai Z, luas tiap kelas interval FE dan FO. Selanjutnya, membandingkan nilai Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel. Ini rumus untuk mencari Q kuadrat hitung dan hasilnya 2171,29. Yang Q kuadrat tabel di sini 11,070. O ditolak jika nilai Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. HO diterima jika nilai Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil yang kita lakukan di atas, karena nilai Q kuadrat hitung 2171,92 lebih besar dari Q kuadrat tabel 11,070, maka keputusan ditolak, yaitu berdistribusi data nilai UTS statistika 50 mahasiswa menyebar tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.